Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 30 Maret 2022 bersama Dr. Robert Reverze dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sudah berada dalam pekan keempat Prapaskah. Paskah adalah suatu peristiwa sentral dalam iman Kristiani kita. Paskah kita adalah tentang pengorbanan Yesus Kristus yang adalah 100% manusia dan 100% Allah. Injil hari ini mengajak kita berefleksi dan menghayati lagi misteri Allah Tritunggal yang begitu besar. Mari kita baca Injilnya, yakni dari Yohanes 5 ayat 17 sampai dengan 30. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak itu tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah
dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam perikop Injil ini, Yesus mau agar kita paham bagaimana hubungan dan kedekatannya dengan Allah Bapa. Bahwa Allah itu adalah Bapanya, dan juga bahwa meskipun Yesus itu adalah Putra Bapa dan Allah Putra, namun Yesus menjelaskan bahwa sebagai seorang manusia, Yesus itu pun senantiasa memelihara kedekatan dan kesatuannya dengan Bapa. Saudara, apakah pernah merenungkan mengapa Yesus mesti menjadi manusia? Untuk itu, kita perlu mendapatkan penjelasan dari Alkitab, khususnya dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 5. Beginilah bunyinya. Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku, kata Yesus. Jadi, Allah telah menyediakan sebuah tubuh manusia bagi putranya. Untuk apa? Agar supaya Allah Putra yang telah disediakan sebuah tubuh manusia itu bisa menjadi kurban yang layak dan berkenan bagi Allah sebagai sarana penghapusan dosa. Sebab jelas-jelas kita baca dalam kitab Ibrani tersebut bahwa engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran hewan dan kurban penghapus dosa. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Itu di mana? Di ayat 8. Saudara-saudariku sesama kekasih Tuhan. Jadi dalam Paskah yang sebentar lagi akan kita rayakan itu, apa
apa sebenarnya yang kita rayakan? Yang akan kita rayakan adalah kepatuhan Yesus sebagai Allah Putra untuk menjadikan dirinya dalam wujud manusia korban yang layak dan pantas serta berkenan kepada Allah sebagai penghapus dosa. Penghapusan dosa dari seluruh umat manusia. Sebab itu Yesus disebut Sang Penebus umat manusia. Pengorbanan di kayu salib itu memang menjadi keinginan Bapa, namun juga pada saat yang sama menjadi keinginan Allah Putra, yang dalam wujudnya sebagai manusia pernah berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Ibrani 10 ayat 9. Paskah itu adalah kesempatan kita untuk menghormati dan menyembah Anak, sama seperti kita menghormati dan menyembah Bapa. Ayat 23 dari Injil Yohanes hari ini. Kiranya misteri dan peristiwa sentral dalam iman Kristiani ini dibukakan kepada kita pribadi lepas pribadi oleh Allah Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 30 Maret 2022. Terima kasih kepada Dr. Robert Reverje untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.